Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia melalui berbagai macam contoh soal yang akan kita bahas berikut. Menyetarakan reaksi kimia itu adalah proses menyamakan jumlah atom di kiri dan di kanan tanda panah pada suatu persamaan reaksi dengan cara mengubah koefisiennya sedemikian rupa sehingga jumlah atomnya jadi sama. Reaksi kimia itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Untuk reaksi yang sederhana, kita bisa menggunakan metode coba-coba atau metode langsung dalam menyetarakan reaksinya. Sebagai contoh, reaksi pertama Ca tambah O2 menghasilkan CaO. Di sini kalian lihat Ca di bagian kiri ada 1 dan di bagian kanan juga ada 1. Berarti jumlah Ca sudah setara. Yang belum setara adalah oksigen. Di bagian kiri oksigennya ada 2, di bagian kanan hanya ada 1 ya. Untuk menyetarakan jumlahnya, kalian bisa ganti koefisien CaO menjadi 2. Dengan begitu, jumlah oksigen di kiri dan di kanan reaksi sama-sama 2. Tetapi akibatnya jumlah Ca jadi tidak setara. Di bagian kanan ada 2 Ca, di bagian kiri hanya ada 1 ya kan? Nah, dengan begitu, kita boleh mengubah koefisien si Ca di bagian kiri ini menjadi 2 agar jumlah Ca bertambah. Nah, ini adalah reaksi yang setara, di mana jumlah atom di kiri dan di kanannya sudah sama. Yang kedua, reaksi kedua CH4 tambah NH3 menghasilkan HCN ditambah dengan H2. Kalau kalian perhatikan, C di bagian kiri sudah 1, di bagian kanan juga udah 1 ya. Hidrogen kita akan setarakan di akhir, karena hidrogen itu ada di banyak senyawa, jadi menyulitkan kita nanti untuk menyetarakannya. Jadi setarakan terlebih dahulu nitrogen. Di bagian kiri ada 1, di bagian kanan ada 1. Jadi karbon dan nitrogen itu sudah setara. Yang belum setara ternyata adalah hidrogennya ya kan? 4 ditambah 3 berarti 7 ya. Sementara di bagian kanan hanya ada 3, yaitu 1 ditambah dengan 2. Nah, berarti kita butuh hidrogen di bagian kanan berapa lagi? Kalau misalnya yang kita ubah koefisien HCN, misalnya H2-nya tetap, HCN-nya yang kita ubah, berarti kita butuh 5 lagi kan? Kalau kalian ubah koefisien HCN menjadi 5, maka hidrogennya setara, tetapi karbon dan nitrogennya jadi nggak setara. Oleh karena itu, jangan ubah koefisien si HCN, ubahlah koefisien si H2. Kenapa demikian? Kalau kita ubah koefisien si H2, berarti HCN-nya tetap, kita udah punya 1 hidrogen. Berarti kita butuh 6 lagi kan? 6 lagi, maka koefisien si H2 kita ganti menjadi 3. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Nah, ternyata reaksinya setara. Nah, ini adalah cara menyetarakan reaksi untuk yang kedua. Kalau yang ketiga ini gimana? Coba kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Reaksi sederhana selanjutnya yang akan kita bahas adalah reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon. Contoh reaksinya seperti ini ya. C2H4 dan C3H8 itu adalah senyawa hidrokarbon, senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen saja. Reaksi pembakaran maksudnya adalah reaksi dengan oksigen. Kalau pembakarannya sempurna, maka produk yang dihasilkan selalu karbon dioksida dan uap air. Jadi ini adalah reaksi umum untuk reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon. Jadi kalian harus ingat ya. Nah, bagaimana cara menyetarakan reaksinya? Sama kayak tadi, kita gunakan metode coba-coba. Di kiri, coba yang pertama ya. Di kiri kalian dapat lihat ada 2 buah karbon. Di kanan hanya ada 1. Nah, untuk menyamakan jumlah karbon, kita bisa ganti koefisien CO2 menjadi 2. Kemudian selanjutnya hidrogen. Hidrogen di kiri ada 4, di kanan ada berapa? Hanya ada 2 ya. Untuk menyamakannya, maka kita bisa ganti koefisien si H2O dengan 2 ya, karena 2 kali 2 adalah 4. Sekarang karbon dan hidrogennya sudah setara, tinggal oksigennya lagi. Di kiri ada berapa oksigen? Hanya ada 2 ya. Di kanan ada berapa? 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 2 dikali 1. Di kanan ada 6 oksigen. Nah, untuk menyetarakannya, kita bisa ganti koefisien O2 menjadi 3, karena 3 dikali 2 adalah 6. Nah, ini reaksi yang setara untuk pembakaran sempurna gas C2H4. Dengan cara yang sama, coba deh kalian kerjakan bagaimana
reaksi setara dari pembakaran gas C3H8 ini? Lalu tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kita pelajari cara menyetarakannya adalah reaksi yang senyawa-senyawanya di dalam persamaan reaksi itu mengandung ion poliatomik seperti SO4 atau OH pada reaksi pertama dan PO4 dan OH pada reaksi kedua. Nah, untuk menyetarakan reaksi seperti ini ada trik khusus yang perlu kalian perhatikan agar lebih mudah dalam penyetaraan reaksinya. Mari kita mulai dari reaksi yang pertama. Di bagian kiri ada 2 buah Al ya, di bagian kanan hanya ada 1. Jadi untuk menyamakan jumlah Al, kita ganti koefisien AlOH 3 kali dengan 2. Selanjutnya adalah SO4. Nah, SO4 ini harus kita anggap sebagai suatu kelompok. Jadi jangan setarakan S kemudian O, karena itu akan lebih ribet. Anggap SO4 itu sebagai suatu kesatuan. Jadi jumlahnya di kiri ada berapa? Ada 3 ya. Di kanan hanya ada 1. Oleh karena itu, untuk menyamakan jumlahnya, kita ganti koefisien BaSO4 dengan 3. Kemudian selanjutnya adalah atom Ba. Di bagian kiri hanya ada 1 Ba, di bagian kanan ada 3 Ba. Oleh karena itu, untuk menyamakan jumlah atom Ba, ganti koefisien BaOH 2 kali dengan 3. Yang terakhir adalah OH. Nah, OH juga ion poliatomik. Oleh karena itu, kita akan setarakan secara bersamaan. Di bagian kiri ada berapa OH? 3 dikali 2 ya. 3 kali 2 berarti 6. Di bagian kanan ternyata juga sudah 6, yaitu 2 dikali dengan 3. Berarti reaksi yang setara untuk persamaan reaksi yang pertama adalah Al2SO4 3 kali ditambah 3 BaOH 2 kali menghasilkan 2 AlOH 3 kali ditambah dengan BaSO4. Dengan cara yang sama, coba kalian kerjakan reaksi yang kedua ini ya, lalu tulis jawabannya di kolom komentar. Selanjutnya yang kita bahas adalah, bolehkah koefisien reaksi itu berupa pecahan? Boleh-boleh saja ya, asalkan reaksinya setara. Contoh, kita punya reaksi Na tambah O2 menjadi Na2O. Nah, untuk menyetarakan jumlah Na, kita bisa ganti koefisien Na di sini menjadi 2, sehingga jumlah kiri kanannya ada 2 ya. Kemudian oksigen, di kiri ada 2 oksigen, di kanan hanya ada 1. Kalian boleh mengganti koefisien O2 dengan setengah, karena setengah kali 2 adalah 1. Jumlah oksigen pada reaksi ini sama-sama 1. Jadi ini adalah reaksi yang setara. Namun, biasanya adanya koefisien dalam bentuk pecahan akan menyulitkan kita dalam melakukan perhitungan kimia. Kita boleh mengubah koefisien yang bentuk pecahan ini menjadi bilangan bulat yang lebih disukai dengan cara mengali 2 setiap koefisien reaksi masing-masing zat pada persamaan reaksi ini. Jadi tergantung pada penyebut pecahannya. Kalau 3 berarti kita kali 3 ya. 2 kali 2 Na berarti 4 Na ditambah dengan 2 kali setengah berarti 1. 1 nggak usah ditulis ya. O2 menjadi 2 kali Na2O adalah 2 Na2O. Nah, dengan begini, maka tidak ada koefisien yang dalam bentuk pecahan. Semuanya berupa bilangan bulat, dan ini lebih disukai. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menyetarakan reaksi yang rumit atau kompleks. Nah, untuk reaksi yang rumit, kita akan menggunakan metode persamaan matematika dalam menyetarakan reaksinya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kalian misalkan terlebih dahulu koefisien reaksi zat-zat pada persamaan reaksi ini dengan huruf. Misalkan yang Cl itu kita misalkan A, NaOH B, yang NaClO3 koefisiennya C, NaCl koefisiennya D, dan H2O koefisiennya E. Nanti kita akan cari dari persamaan matematika yang kita peroleh. Kita mulai dari Cl dulu ya. Cl di kiri ada berapa? 2, koefisiennya A ya. 2 kali A berarti 2A. Kemudian nggak ada lagi kan? Berarti sama dengan di kanan ada berapa? Ada di NaClO3 jumlahnya 1. 1 kali C berarti C ditambah dengan ada juga di NaCl jumlahnya juga 1. 1 kali D berarti D ya. Nah, ini persamaan pertama yang kita peroleh dari Cl. Nah, kedua dari Na. Na itu hanya ada di kiri di NaOH. Jumlahnya 1 kali koefisiennya B. 1 kali B berarti B. Sama dengan di kanan ada berapa? Ada 2 ya, ada di NaClO3 jumlahnya 1. 1 kali C berarti C ditambah dengan
Kemudian di NaCl jumlahnya juga 1. 1 kali D berarti C tambah dengan D. Nah, dari kedua persamaan ini bisa kita simpulkan, karena C tambah D sama dengan 2A, C tambah D sama dengan B, berarti 2A sama dengan B ya. Nah, ini persamaan ketiga yang kita peroleh. Selanjutnya dari oksigen. Dari oksigen hanya ada di NaOH ya, di bagian kiri. Jumlahnya 1. 1 kali B berarti B sama dengan, di bagian kanan ada di mana saja? Ada di NaClO3. Jumlahnya 3 ya. 3 kali C berarti 3C ditambah dengan ada di H2O. Jumlahnya 1. 1 kali E berarti E. Ini persamaan keempat yang kita peroleh. Yang terakhir dari si hidrogen. Persamaannya ada di NaOH, berarti B juga ya, karena jumlahnya 1, sama dengan di kiri, di kanan hanya ada di H2O ya kan, jumlahnya 2. 2 kali E berarti 2E. Nah, nanti kita akan selesaikan persamaan matematika ini untuk mencari nilai A, B, C, D, dan E. Caranya adalah misalkan salah satu koefisien dengan 1. Misalnya A kita misalkan 1 ya, jadi dapat A sama dengan 1. Kemudian kita bisa mencari B dari persamaan ini. 2A sama dengan B, berarti B sama dengan 2 dikali dengan 1. 2 kali 1 adalah 2. Dapatlah B nilainya sama dengan 2. Kemudian kita cari E dulu ya. E dari persamaan yang hidrogen, B sama dengan 2E, berarti E sama dengan B dibagi dengan 2. Berarti E itu adalah B-nya 2 dibagi 2 berarti 1. Dapatlah E sama dengan 1. Nah, sampai di sini kita sudah peroleh 3 koefisien yaitu A, B, dan E. Selanjutnya kita cari koefisien C dari persamaan si oksigen. B sama dengan 3C tambah dengan E. B sama dengan 3C ditambah dengan E. B-nya adalah 2, C yang kita cari ya, 3C ditambah dengan E-nya adalah 1. Satunya pindah ke sana, berarti 2 kurang 1 adalah 1 sama dengan 3C. Maka kita peroleh nilai C adalah 1/3. Jadi yang terakhir tinggal si D. D itu bisa kita cari dari persamaan Na. B sama dengan C ditambah dengan D. B sama dengan C ditambah dengan D. Nah, di sini D adalah B dikurang C ya. B dikurang dengan C. B-nya berapa? B-nya tadi 2, dikurang C-nya adalah 1/3. Nah, agar kita bisa mengurangi dengan pecahan seperti ini, ubah angka 2 menjadi bilangan pecahan per 3, yaitu 6/3 ya. 6/3 adalah 2, dikurang 1/3, berarti hasilnya adalah D itu sama dengan 6 kurang 1, 5/3. Nah, kita udah peroleh nih semua nilai dari koefisien yang kita misalkan. Sekarang kita tinggal tulis ulang reaksinya. Cl tadi koefisiennya A, karena A itu 1, jadi nggak usah kita tulis, jadi Cl2 ditambah dengan NaOH tadi koefisiennya B, nilainya adalah 2 ya, 2 NaOH. Menjadi NaClO3 koefisiennya C. C itu tadi 1/3. 1/3 NaClO3. Kemudian selanjutnya NaCl koefisiennya adalah D, yaitu 5/3. 5/3 NaCl ditambah dengan koefisien H2O adalah E, yaitu 1 ya, jadi nggak usah kita tulis H2O. Nah, kita bisa hilangkan tanda koefisien yang bentuk pecahan ini dengan cara mengali 3 masing-masing koefisien zat pada persamaan reaksi ini ya. 3 kali Cl2 berarti 3Cl2 ditambah dengan 3 kali 2 NaOH berarti 6 NaOH. Kemudian menjadi 3 kali 1/3 1 ya. Jadi nggak usah kita tulis NaClO3 ditambah dengan 5/3 kali 3 5 ya. 5 NaCl ditambah dengan 3 kali H2O adalah 3 H2O. Nah, jadi ini adalah persamaan reaksi yang setara untuk persamaan reaksi di atas. Nah, walaupun caranya lebih ribet, karena memang tidak bisa kita selesaikan dengan metode langsung, jadi terpaksa kita harus menggunakan persamaan matematika.
Nah, sampai di sini kita sudah membahas secara lengkap cara-cara menyetarakan reaksi kimia, baik dengan metode coba-coba atau secara langsung maupun dengan metode persamaan matematika. Nah, semoga video ini dapat menambah pemahaman kamu tentang materi penyetaraan reaksi kimia. Jika kamu punya pertanyaan atau kesulitan dalam menyetarakan reaksi kimia, kamu dapat tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video lainnya.